Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Selvi dari Prodi Ekonomi Syariah 3. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang arti, kegunaan, objek, dan metode filsafat. Arti filsafat. Nah, dalam bahasa Yunani, kata filsafat berasal dari kata filosofia yang artinya mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah filsafah yang bisa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Sumber dari filsafah adalah manusia. Nah, dalam hal ini manusia menggunakan akal, pikiran, dan kalbu yang sehat dan berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, proses mencari sebuah kebenaran itu melalui berbagai tahap. Tahap pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Nah, tahap kedua, dari berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Nah, tahap yang ketiga yaitu buah pikiran menjadi titik awal dalam mencari kebenaran. Penjelajahan pengetahuan yang didasari dengan kebenaran kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, hukum, politik, dan lain-lain. Nah, pengertian filsafat menurut para ahli. Nah, menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup dalam masalah epistemologi, etika, dan masalah ketuhanan. Menurut Al-Qaedi, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batasan-batasan kemampuan manusia. Karena tujuan para filsafat dalam berteori adalah mencari kebenaran, maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran pula. Sedangkan menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Yang kedua yaitu kegunaan filsafat. Dengan mempelajari filsafat, paling tidak ada 3 hal yang dapat diambil pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Yang kedua yaitu filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Nah, pada dasarnya berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu termasuk dari diri manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Nah, studi tentang filsafat dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Nah, dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam, amak akan sampailah kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Maka dengan filsafat, nas atau ajaran-ajaran agama dapat dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal, atau sebaliknya, dengan filsafat dapat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas atau ketentuan agama. Objek filsafat. Nah, objek yang dipikirkan oleh filosof adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Nah, objek yang diselidiki oleh filsafat ini meliputi objek material dan objek formal. Nah, objek material dari filsafat ini adalah suatu kajian kelalaian atau pembentukan pengetahuan itu, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek material filsafat ini mencakup segala hal, baik hal-hal yang konkret, nyata, maupun hal-hal yang abstrak atau tidak tampak.
Yang kedua yaitu objek formal, yaitu sifat penelitian. Nah, objek formal adalah penyelidikan yang mendalam. Kata mendalam ini berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Nah, penyelidikan sains tidak mendalam karena ia harus ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti secara empiris. Nah, objek penelitian sains adalah objek batas dapat diriset, sedangkan objek penelitian filsafat adalah pada daerah yang tidak dapat diriset tetapi dapat dipikirkan secara logis. Terakhir yaitu metode filsafat. Nah, sebagian ahli mengelompokkan metode filsafat menjadi 3 macam, yaitu metode sistematis, metode historis, dan metode kritis. Nah, yang pertama yaitu metode sistematis. Nah, dengan menggunakan metode sistematis, para pelajar akan menghadapi karya-karya filsafat, misalnya mempelajari tentang teori-teori pengetahuan yang terdiri atas berbagai cabang filsafat. Nah, setelah itu ia mempelajari teori hakikat yang merupakan cabang ilmu lainnya. Kemudian ia akan mempelajari teori nilai atau filsafat nilai. Nah, ketika para pelajar membahas setiap cabang atau subcabang filsafat, maka aliran-aliran filsafat pun akan terbahas. Nah, dengan mempelajari filsafat melalui metode sistematis ini, perhatiannya akan terfokus pada isi filsafat. Nah, bukan pada tokoh-tokoh ataupun zaman serta periodenya. Nah, yang kedua yaitu metode historis. Nah, metode historis ini digunakan para pelajar dalam mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara membicarakan tokoh demi tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah dengan menggunakan metode historis dengan cara membagi babakan atau periode filsafat sejarah. Misalnya, mula-mula yang dipelajari adalah filsafat kuno, kemudian filsafat pertengahan, dan selanjutnya adalah filsafat abad modern. Nah, variasi cara mempelajari filsafat dengan menggunakan metode historis ini cukup banyak. Yang penting mempelajari filsafat dengan menggunakan metode historis berarti mempelajari filsafat secara kronologis, dan metode ini cocok bagi pelajar pemula. Selanjutnya yaitu metode kritis. Nah, adapun metode kritis ini digunakan untuk mereka yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Nah, di mana para pelajar haruslah telah memiliki bekal pengetahuan tentang filsafat secara memadai. Nah, dalam metode ini pengajaran filsafat dapat menggunakan metode sistematis dan historis. Nah, langkah yang pertama yaitu memahami isi ajaran. Kemudian, para pelajar mencoba mengajukan kritiknya. Kritik itu mungkin dalam bentuk menentang atau menolak paham atau pendapat oleh para tokoh. Namun, dapat juga berupa dukungan atau memperkuat terhadap ajaran atau paham filsafat yang sedang dikajinya. Nah, dalam mengkritik mungkin ia menggunakan pendapatnya sendiri atau dengan menggunakan pendapat oleh para filosof lainnya.